Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi berjumpa bersama dengan kami melayani umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan masih ada di rumah. Dan kami di gereja melayani Bapak Ibu. Dan kiranya ini boleh tetap terus menjadi dasar iman kita ya kan. Sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing. Namun sukacita Tuhan tetap melingkupi setiap kita. Puji Tuhan kalau kita ada sebagaimana kita ada semua. Karena bukti penyertaan Tuhan. Semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu mari umat Tuhan kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Bersama-sama dengan tim Praise and Worship gereja kita. Saudara di rumah. Mari kalau saudara mau bangkit berdiri boleh bangkit berdiri. Kita nikmati hadirat Tuhan dengan bebas. Di rumah kita masing-masing. Haleluya. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak. Katakan terima pujian. Amin. Sebab kau layak. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Sebab Engkau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Amin. Yesus Raja di atas segala raja. Lebih sungguh lagi kami mau katakan hanya Engkau yang layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Haleluya. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Engkau layak. Sebab Engkau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang layak. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Katakan sekali lagi, Raja di atas segala raja. Di atas segala raja. Beri tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. 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 Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau layak terima pujian dari kami umat-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Tangan-Mu menopang kami, Tangan-Mu menguatkan kami, Tangan-Mu meneguhkan hati kami. Sungguh kami boleh merasakan semua karena kasih setia Tuhan. Bapa, hari ini kami rindu kuasa-Mu lawat kami di rumah kami masing-masing. Kuasa-Mu nyata atas kami. Sembuhkan yang sakit Allah. Beri kekuatan penghiburan bagi mereka yang memerlukan. Terima kasih Yesus. Karena itu ya Bapa, kami mau tabiskan ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali memuji Tuhan. Saudara di rumah masing-masing tetap dengan sukacita, tetap dengan antusias menyembah Tuhan sebab Tuhan hadir di rumah saudara masing-masing. Dan kita percaya hari ini akan menjadi hari yang dilawat Tuhan. Karena sepanjang bulan berjalan ini kita akan lihat pembelaan Tuhan yang sempurna. Mari bersama dengan tim Praise and Worship Gereja kita akan kembali memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi katakan, Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus. Katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan Yesus. Katakan kau dahsyat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Mari nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan. Kebaikan-Mu, penyertaan Tuhan selalu melingkupi kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur
kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku rumah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari angkat kedua belah tanganmu dan katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Jadikan aku ya Tuhan. Kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami untuk masuk Tuhan dalam hadirat-Mu. Doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Katakan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Jadikan aku ya Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sama-sama kita katakan, jadikan kami ya Tuhan bait suci-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku
Apapun yang terjadi hari-hari ini, yang perlu kami lakukan adalah tetap terus berdoa. Apapun yang terjadi hari-hari ini, yang perlu kami kerjakan adalah tetap terus berseru kepada Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami cuma tetap mau berkata, Tuhan, Engkau bersama dengan kami, maka kami cakap menanggung segala perkara. Karena itu ya Bapa, jadikan kami pendoa-pendoa. Jadikan kami bait kudus-Mu, tempat di mana Roh-Mu berdiam. Karena ini yang kami perlukan hari-hari ini ya Tuhan. Ketika kami merasa lemah, ketika kami sudah tidak lagi kuat, ketika kami sudah tidak lagi sanggup melihat keadaan yang ada di hadapan kami cuma dapat berkata, Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami adalah bait-Mu. Kami mau berseru kepada Tuhan. Kami mau berdoa kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat menghadapi apapun. Kami bersyukur kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Karena itu kami rindu. Kami belajar firman-Mu. Kami rindu Tuhan sampaikan sesuatu bagi kami. Sehingga firman termaterai. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan sama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Kita angkat Alkitab kita dan sama-sama kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada di GBI Glow Fellowship Center Bandung. Sukacita bagi saya boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat sekalian. Dan satu kehormatan bagi saya juga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hari yang penuh berkat ini, yaitu hari di mana kita sedang memperingati kematian Kristus ketika Kristus menebus kita dan menyelamatkan kita. Saya percaya setiap jemaat dalam keadaan yang baik, karena itu izinkan saya mewakili Gembala Senior dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, menyampaikan salam dan doa agar setiap Bapak Ibu Saudara ketika kita bersama-sama sedang memperingati Jumat Agung atau kematian Kristus dan mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah kebangkitan Tuhan kita. Bahkan secara khusus ini juga merupakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-14. Saya percaya bahwa perayaan Paskah dan juga perayaan ulang tahun gereja kita, bahkan minggu yang penuh berkat ini boleh kembali meneguhkan iman kita, membuat kita semakin mengasihi Tuhan, membuat kita semakin kuat, membuat kita tetap setia kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur secara khusus bagi anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami sehingga pada hari ini, di hari Jumat Agung ini kami tetap boleh beribadah kepada Tuhan. Kami berterima kasih karena hari ini kami mengingat kembali pengorbanan Kristus untuk menebus setiap dosa kami, sehingga memberikan kepada kami keselamatan yang kekal. Karena itu ya Tuhan, pada hari ini
Kami mau mendengarkan firman Allah. Bahkan pada hari ini kami juga ingin menerima tubuh dan darah Kristus, menyatu dengan kematian Kristus, menyatu dengan penderitaan Kristus, sehingga kami beroleh keselamatan seperti yang telah Tuhan berikan dan janjikan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, berkati dan tuntun kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja kita memberikan tema tahun ini dalam pekan Paskah, baik itu Jumat Agung serta Paskah dan juga HUT gereja kita, yaitu siap sedialah setiap waktu. Karena itu mari kita membuka firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan bagi setiap kita sekalian. Dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan dengan hormat. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesan firman Tuhan ini yang khususnya merupakan tema kita di tahun ini adalah agar kita siap sedia setiap waktu. Saya percaya ini merupakan pesan yang penting buat setiap umat Tuhan dan khususnya kita jemaat GBI Glow Fellowship Center. Karena kita tahu bahwa keadaan dunia 1 tahun belakangan ini ketika kita menghadapi pandemi merupakan sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang sulit untuk dihadapi oleh kebanyakan orang. Dan akhirnya kita mengerti bahwa di saat-saat seperti ini ada banyak tantangan, ada banyak pencobaan, ada banyak upaya yang dilakukan oleh dunia dan juga iblis untuk melemahkan iman kita, untuk membuat kita kecewa, untuk membuat kita takut, untuk membuat kita menderita, untuk membuat kita akhirnya tidak percaya dan meninggalkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini ingin mengingatkan kita kembali bahwa justru kita harus senantiasa mampu mempertanggungjawabkan iman kita, mampu mempertanggungjawabkan pengharapan kita. Karena kita tahu bahwa kita mengenal Kristus bukan persoalan 1-2 hari atau 1-2 tahun. Tetapi saya percaya sebagian besar kita telah mengenal Kristus bertahun-tahun di dalam kehidupan kita. Sehingga kita seharusnya mengerti bahwa persoalan, kesulitan, masalah sebesar apapun, kita tetap percaya bahwa Kristus adalah tetap Tuhan yang menyertai kita. Kristus adalah Tuhan yang tetap melindungi kita. Kristus tetap adalah Tuhan yang berbicara kepada kita, yang menerangi kita, yang menuntun kita, yang akan membebaskan kita, yang akan memberkati kita, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu biar di Jumat Agung ini, maksud saya, kita boleh bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kita melewati Jumat Agung dan Paskah ini, kita boleh kuat, kita boleh berkemenangan menjalani hari-hari kita selanjutnya. Nah, ayat ini jelas sekali berkata bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita, setelah kita mengenal Kristus, Tuhan menghendaki agar kita bisa mempertanggungjawabkan pengharapan kita, mempertanggungjawabkan iman kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu betul bahwa situasi pandemi, situasi belakangan ini tidak mudah untuk kita hadapi. Tetapi kita tahu bahwa kita punya kemampuan. Kita bisa untuk tetap mempertanggungjawabkan iman kita. Sehingga kita bisa tetap melakukan tanggung jawab kita, melakukan bagian kita sebagai bentuk respon dari anugerah berkat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita meskipun kita ada dalam situasi yang sulit. Karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya kita bisa tetap bisa mempertanggungjawabkan pengharapan kita. Ayat ini jelas berkata pada kalimat yang pertama dari ayat yang ke-15 dikatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sekali lagi, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Mungkin ketika kita membaca kalimat ini kita tidak begitu memahami apa artinya menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Maka izinkan saya menjelaskan secara sederhana. Menguduskan Kristus di dalam hati itu berarti kita mengkhususkan Tuhan di dalam hati kita. Dan bukan hanya mengkhususkan Tuhan di dalam hati kita sebagai sosok atau pribadi yang kita kenal,
Tetapi kita harus menempatkan Kristus, kita harus mengkhususkan Kristus, kita harus menspesialkan Kristus, kita harus menjadikan Kristus sebagai Tuhan, sebagai pribadi, sebagai sosok, sebagai Allah yang merupakan pribadi yang pertama yang ada di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang pertama yang ada di dalam kehidupan kita. Kita harus menempatkan Tuhan di tempat yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu berarti kita sedang mewujudkan bagaimana Kristus kita kuduskan di dalam hati kita sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesulitan kita untuk mempertahankan iman kita, kesulitan kita untuk menjalani situasi yang berat di dalam kehidupan kita adalah ketika kita tidak mau mengkhususkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mengkhususkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita percaya berlaku firman Tuhan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Berlaku firman Tuhan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik itu kelaparan, ketelanjangan, pedang, maut, Bapak Ibu Saudara, tidak akan dapat memisahkan kita. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Kristus adalah Tuhan di dalam hidup kita yang sudah menjamin segala sesuatu. Kita tahu bahwa kematian Kristus itu bukanlah aib, bukanlah penderitaan, dan bukanlah kegagalan. Meskipun di atas kayu salib kita bisa melihat sepertinya Tuhan itu menderita. Betul, Yesus menderita, ia mengambil penderitaan. Tetapi ia justru menderita karena ia punya satu tujuan utama, yaitu karena ia mau mengkhususkan kita di hatinya. Amin, saudara. Ia menderita, ia mati bagi kita karena ia mengkhususkan kita di dalam hatinya. Kita harus mengkhususkan Tuhan di dalam hati kita, sebab Tuhan telah terlebih dulu mengkhususkan kita di dalam hatinya. Saya percaya yang membuat Kristus tetap mengambil penderitaan, lalu kemudian menderita di atas kayu salib, karena di dalam hatinya ada kita, Bapak Ibu Saudara. Ada setiap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan tidak mau setiap kita binasa, tetapi setiap kita memperoleh keselamatan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sama seperti teladan Kristus, kita juga harus mengkhususkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita bisa menemui bahwa di saat-saat sulit, ada kekosongan yang ada di dalam jiwa kita yang tidak bisa diisi atau ditempati oleh siapapun atau apapun, Bapak Ibu Saudara. Uang tidak bisa menolong kita, kekayaan tidak bisa menolong kita, bahkan kepintaran, jabatan kita tidak bisa menolong kita di saat-saat yang krisis. Tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kita, itu bisa menolong kita, bisa membuat kita keluar dari setiap persoalan kita, dan bisa membuat kita melihat mujizat serta kemenangan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengkhususkan Tuhan. Kita tahu bahwa ketika Tuhan pada malam Getsemani, ketika ia berdoa di taman itu, ia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi ia berkata apa? Tetapi ia berkata akhirnya, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Artinya apa? Kristus sudah siap. Ia siap untuk mengambil setiap penderitaan. Ia siap untuk meminum cawan penderitaan itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan bayangkan kalau Kristus akhirnya ragu-ragu, kalau Kristus akhirnya gagal untuk mengambil penderitaan itu, kalau Kristus gagal mengambil penderitaan itu, Bapak Ibu Saudara, menanggung penderitaan itu, maka ia gagal untuk mencintai kita. Ia gagal untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita. Dan ia bukan hanya gagal membuktikan kasih-Nya kepada kita, tetapi ia juga gagal untuk menyelamatkan kita. Tetapi kita tahu bahwa tidak ada satu rencana baik Tuhan yang gagal di dalam kehidupan kita. Apa yang dikehendaki Bapa kepada kita di dalam Kristus itu pasti digenapi. Itu sebabnya ia mengambil setiap penderitaannya, karena ia tahu ada kita di dalam hatinya. Ada setiap umat manusia di dunia ini di sepanjang zaman yang perlu menerima keselamatan di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kita pun juga harus siap menanggung setiap penderitaan, persoalan yang mendera, yang datang di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita siap sedia. Pertanyaannya adalah siap sedia untuk apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kita tahu bahwa
kita tak ada di akhir zaman. Itu sebabnya kita harus waspada, kita harus siap sedia. Namun pertanyaannya, kita siap sedia untuk apa? Karena itu melalui kebenaran firman Tuhan ini kita akan membahas, paling tidak kita siap untuk dua hal ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita harus siap sedia senantiasa untuk menyatakan atau mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu yang telah dianugerahkan Kristus di dalam kehidupanmu. Itu sebabnya kita harus siap sedia untuk mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan, untuk mengerjakan dan menjaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya kita siap sedia, lalu kemudian kita mempertahankan keselamatan kita? Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita cara sederhana untuk kita bisa mempertahankan keselamatan buat diri kita yang sudah Tuhan berikan adalah dengan membangun atau membuat tembok perlindungan bagi diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa setiap rumah punya sistem keamanannya masing-masing. Ada yang rumahnya menggunakan pagar, ada yang di rumahnya dipasang CCTV, bahkan ada rumah yang mungkin dipajang ditaruh anjing yang galak di depan Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian ada tulisan di depan pagar, awas anjing galak gitu ya kan. Nah, ada banyak cara buat semua orang di rumahnya membuat perlindungan bagi rumahnya untuk tidak datang maling atau penjahat dan hal-hal buruk lainnya. Tetapi ini juga membuat kita belajar juga bahwa ternyata kehidupan di rumah kita atau di kehidupan kita masing-masing, kita juga harus buat perlindungan, sistem perlindungan buat diri kita masing-masing. Kalau rumah saya sistem perlindungannya berbeda, maka rumah Bapak Ibu juga pasti berbeda. Mungkin saya tidak memerlukan pagar sebab saya tinggal di dalam komplek atau klaster yang dijaga dalam satu pintu oleh keamanan atau satpam di depan kompleks Bapak Ibu Saudara. Tetapi mungkin Bapak Ibu Saudara tinggal di pinggir jalan yang besar, sehingga Bapak Ibu Saudara harus punya pagar, harus punya CCTV, atau mungkin lingkungan Bapak Ibu Saudara memerlukan ada anjing yang Bapak Ibu Saudara harus pelihara di depan rumah supaya menjaga rumah Bapak Ibu Saudara. Intinya adalah setiap rumah atau kehidupan kita masing-masing itu berbeda-beda. Itu sebabnya Tuhan mau supaya setiap kita masing-masing menjaga keselamatan kita dengan membuat sistem keamanan, dengan membuat pagar perlindungan buat diri kita masing-masing. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang lemah karena masalah uang, maka Tuhan mau kita menjaga diri kita terhadap uang. Kalau kita punya masalah, punya persoalan dengan tontonan-tontonan cabul, dengan dosa-dosa perzinahan, percabulan, dan lain sebagainya, Tuhan mau kita menjaga diri kita dari hal-hal tersebut. Kalau kita punya persoalan dengan emosi yang cepat meledak, kalau kita punya masalah dengan perkataan yang kasar, kalau kita punya masalah dengan integritas dalam kemunafikan, berkata tidak jujur, dan lain sebagainya, maka Tuhan mau kita buat perlindungan terhadap kelemahan-kelemahan kita. Mungkin sebelum kita mengenal Kristus, kita memiliki kebiasaan buruk yang sulit sekali kita lepaskan. Dan ketika pada saat ini kita telah hidup sebagai anak Tuhan, maka kita harus bisa membuat tembok perlindungan buat diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwa ada pihak yang mau kita gagal. Sama seperti ada pihak yang mau bahwa Kristus itu tidak mengambil penderitaan dan gagal, maka ada pihak juga yang mau kita gagal, yaitu iblis. Sebab iblis mau mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Iblis mau supaya kita kembali lagi kepada dosa kita. Iblis mau kita mencintai dunia. Iblis mau kita gagal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus siap sedia. Kita harus buat perlindungan, sistem keamanan buat diri kita sendiri. Supaya kita bisa mempertahankan keselamatan kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus membuat kita harus membuat sebuah sistem yang kuat buat kita, yaitu supaya kita bisa tetap kuat menghadapi hari-hari ini. Iman, pengharapan, dan kasih ini merupakan sistem ilahi yang Tuhan install, yang Tuhan taruh, yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam bertindak, dalam berkata, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan sesama, iman, pengharapan, dan kasih itu yang akan menjadi tembok perlindungan buat kita, yang akan membuat segala sesuatunya berjalan dengan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk siap sedia
setiap waktu di dalam kehidupan kita. Kalau yang pertama adalah kita harus mengerjakan dan tetap mempertahankan keselamatan kita, maka yang kedua kita harus siap sedia untuk senantiasa membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menghendaki bahwa kita harus siap sedia untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Ia mengambil penderitaan itu. Ia mati di atas kayu salib karena Ia ingin membuktikan kasih-Nya kepada kita. Itu sebabnya kita pun juga harus siap sedia untuk melakukan teladan yang sama seperti yang telah Tuhan Yesus teladankan bagi kehidupan kita. Ia mengasihi kita. Bahkan sampai hari ini Ia tetap mengasihi kita. Bahkan sampai selama-lamanya Ia masih mengasihi kita. Itu sebabnya Tuhan mau kita juga mengasihi Tuhan di segala waktu, di setiap situasi, di dalam keadaan apapun Tuhan mau kita bisa membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan hanya berkata aku mencintai Engkau Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan sekedar kita selalu memuji-muji Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan sekedar kita beribadah kepada Tuhan, meskipun itu merupakan ekspresi atau wujud kasih kita kepada Tuhan. Tetapi yang terutama, mengasihi Tuhan itu berarti kita melakukan setiap kehendak Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti kita taat pada setiap kehendak-Nya. Mengasihi Tuhan berarti kita menjadikan Kristus segala-galanya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengerti bahwa menghadapi situasi pandemi belakangan ini sepertinya kita menghadapi situasi yang gelap, Bapak Ibu Saudara. Kita menghadapi situasi yang tidak pasti, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sepertinya kita sedang berjalan di malam hari. Sepertinya kita sedang berjalan di di tempat yang bernama lembah kekelaman. Karena ada banyak orang yang harus mengalami peristiwa atau keadaan duka cita. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Daud berkata, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyertai aku, itulah yang menghibur aku. Artinya di saat gelap sekalipun, di saat ketidakpastian sekalipun, tetap ada tanda-tanda penyertaan Tuhan. Dan ini bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Meskipun dengan keadaan ini Tuhan sedang melatih kita, Tuhan sedang meneguhkan kita. Tetapi jangan takut, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Ia tetap Tuhan yang menyertai kita. Itu sebabnya kita harus siap sedia untuk bukan hanya mempertahankan keselamatan yang sudah diberikan, tetapi mengasihi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak orang yang akhirnya pada situasi yang berat dan sulit melupakan Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan akhirnya tidak lagi menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus tetap mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kita harus tetap menghormati Tuhan. Karena kita tahu bahwa bukan hanya yang baik yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi situasi yang tidak baik juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat apa yang terjadi dengan Kristus, kita tidak bisa komplain, kita tidak bisa bersungut-sungut. Kenapa? Karena Kristus pun juga mengambil bagian. Kristus pun mengalami penderitaan, Kristus pun mengalami kesulitan. Bahkan Alkitab berkata bahwa pencobaan yang Kristus alami adalah pencobaan yang luar biasa. Pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Tetapi Kristus, Ia telah mengosongkan dirinya. Ia telah mengambil rupa sebagai manusia yang mana Ia adalah Allah pada awalnya. Pada dasarnya, pada hakikatnya. Tetapi Ia mengosongkan dirinya bagi kita. Agar Ia mengambil penderitaan itu. Supaya kita bisa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Buktikanlah kasih kita kepada Tuhan. Di dalam segala situasi. Di setiap waktu Bapak Ibu Saudara. Tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan. Tetaplah bersama dengan suami, istri, anak-anak dan seluruh keluarga. Untuk membangun mesbah keluarga. Untuk tetap setia kepada Tuhan. Seperti Yosua yang berkata, aku dan seisi keluargaku tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah.
Tetaplah punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memahami kehendak Tuhan. Karena dengan demikian kita mengasihi Tuhan. Dan yang paling penting adalah kita harus taat senantiasa kepada Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kita untuk mengampuni, mari kita mengampuni. Kalau Tuhan menghendaki kita meninggalkan dosa kita, tinggalkan dosa kita. Kalau Tuhan menghendaki agar kita bisa berdamai dengan banyak orang, kalau Tuhan mau kita mengampuni atau mendoakan musuh kita, mari kita lakukan. Kalau Tuhan mau kita berhenti berzina, kalau Tuhan mau kita berhenti berdusta, kalau Tuhan mau kita berhenti untuk mendukakan hati Tuhan, kita harus berhenti, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa dosa kita tidak bisa menolong kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita tidak bisa menolong kita. Tetapi hanya kasih Kristuslah yang membuat kita bisa melihat bahwa ada banyak persoalan bisa terselesaikan. Bapak Ibu Saudara, mari buktikan kasih kita kepada Tuhan di saat-saat yang sulit seperti ini. Kita tahu bahwa seperti Kristus yang menderita di atas kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit. Kita tahu meskipun kita sedang berjalan di dalam keadaan yang gelap seperti di malam hari yang kelam, tetapi kita tahu bahwa sebentar lagi fajar akan menyingsing. Sebentar lagi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kristus mati dan ia turun ke dalam kerajaan maut untuk mengambil kunci. Sehingga ia bisa memberikan keselamatan dan tidak ada satupun yang dapat mendakwa kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di saat yang gelap ia tetap berjalan. Karena ia tahu bahwa akan terbit terang kemuliaan, yaitu keselamatan dari Allah bagi kita sekalian. Kita pun juga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa berjalan tetap di dalam lembah kekelaman. Kita harus tetap bisa menanggung setiap penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan iman pengharapan kita bisa pertanggungjawabkan kepada dunia dan kepada siapapun. Bahkan kepada Tuhan sekalipun Bapak Ibu Saudara, bahwa saya tetap mengasihi Tuhan. Saya tetap mencintai Tuhan. Saya tetap mau taat kepada Tuhan karena saya tahu bahwa dari dalam gelap akan terbit terang yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Kristus mengingatkan kepada kita bahwa Kristus datang ke dunia ini sebagai terang. Dan ia tidak mau kita tetap tinggal di dalam kegelapan. Tuhan mau kita keluar dari kegelapan dan masuk kepada terang Tuhan yang ajaib. Tuhan tidak akan mengizinkan kita selama-lamanya ada dalam keadaan yang gelap, menakutkan dan menderita. Tetapi ada saatnya nanti, tidak lama lagi, Tuhan akan membawa kita melihat fajar yang menyingsing. Kita melihat penggenapan janji-janji Tuhan kembali di dalam kehidupan kita. Kita melihat kembali Tuhan yang menjadi pemelihara kita. Menjadi Tuhan yang menyembuhkan kita. Menjadi Tuhan yang melindungi kita. Dan menjadi Tuhan yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima tubuh dan darah Kristus setelah ini. Dan kita percaya bahwa inilah saat dimana kita kembali memproklamirkan kemerdekaan, keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dengan mengingat pengorbanan Kristus, membuat kita bisa mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Membuat kita bisa membuktikan kasih kita kepada Tuhan di segala situasi, di setiap waktu di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Biarlah setiap hari menjadi hari di mana kita membuktikan keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan harus saya pertahankan. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan harus saya pertahankan. Dan setiap hari merupakan saat di mana kita menyatakan kasih kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Sampai kita melihat bersama-sama pengharapan kita yang pasti. Yaitu ketika Kristus menyatakan kemuliaannya kepada kita. Dan memberikan upah yang kekal bagi kita. Yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tetap kuat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap percaya, tetap melangkah. Karena kita tahu bahwa Kristus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Ia sudah menyelesaikan segala sesuatu. Itu bukan kalimat penderitaan, tetapi itu merupakan kalimat kemenangan. Sudah selesai, merupakan jaminan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Saya akan berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan setelah itu kita siapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Ketika kita memperingati Jumat Agung pada hari ini. Saya percaya ada berkat, ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Yang akan Tuhan nyatakan buat setiap kita. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan terima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mengerti dan diingatkan kembali bagaimana Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyelamatkan kami dengan mengambil penderitaan yang harus Tuhan hadapi. Itu sebabnya hari ini kami mau juga mempertanggungjawabkan pengharapan dan iman kami kepada Tuhan.
dengan tetap mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami dan membuktikan kasih kami senantiasa kepada Tuhan. Kuatkan kami, kuatkan setiap jemaat-Mu sehingga di saat-saat seperti ini kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap taat kepada Tuhan, kami boleh tetap membuktikan kasih kami kepada Tuhan karena kami tahu fajar akan menyingsing, terang kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Penggenapan janji-janji Allah akan terjadi di dalam kehidupan kami. Bahkan kami pun telah melihatnya di sepanjang kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami tidak akan goyah. Kami tidak akan lemah. Kami akan kuat karena kami tahu ada Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu, berkati seluruh keluarga yang ada di Bandung ini. Jemaat GBI Glow Fellowship Center Bandung ini ya Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Glenn dan juga keluarga, seluruh hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga menopang sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan boleh senantiasa berjalan dengan luar biasa oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kalau kami akan menyiapkan diri kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus, Tuhan, kami percaya ini merupakan saat di mana Tuhan menyatakan mujizat, kemenangan, kelepasan, keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Izinkan saya kembali menyampaikan salam dan doa serta berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mengucapkan selamat merayakan Paskah juga. Serta selamat merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-14. Kita percaya bahwa waktu-waktu ke depan akan menjadi waktu-waktu yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersatu kembali dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan bersama-sama. Karena itu saya mengizinkan setiap umat Tuhan sambil mempersiapkan segala sesuatu di rumahnya, kita angkat pujian ini. Tubuhmu terpecah, darahmu tercurah bagi kami. Haleluya. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darahmu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuhmu terpecah, darahmu tercurah. Terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darahmu tercurah melepaskanku, Ya Tuhan, dari semua kuasa. tekan sama-sama, ku terima kasih-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu. Amin. Dalam perjanjian dengan darah-Mu. Haleluya. Jemaat Tuhan, jika setiap kita sudah ada dan mempersiapkan roti dan anggur kita di rumah kita masing-masing, mari saya ajak setiap kita untuk memegang roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Jika kita percaya, katakan amin. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti tinggi di atas kepala dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus.
Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku. Sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluarga dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker. Aku tidak akan terkena tumor. Aku tidak akan sakit leukemia. Aku tidak akan sakit pendarahan. Aku tidak akan sakit stroke. Aku tidak akan dirawat di ICU. Aku tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Dengan iman, kukatakan jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala bersama-sama dengan iman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia. Hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis. Aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena gun-gun. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan Yesus menjagaiku. Menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai pelayananku. Bahkan menjagai keluarga dan seluruh masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa. Kutuk penderitaan, kutuk keturunan, bahkan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Dengan iman ku katakan hidupku berkelimpahan dan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah hidupku dipulihkan dan disempurnakan. Sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Kristus yang tertumpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh yang terpecah. Terima kasih buat darah yang tertumpah. Terima kasih buat penebusan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih Yesus. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah yang Tuhan izinkan ada dalam hidup-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Yesus, darah-Mu, tubuh-Mu, pulihkan kami Yesus. Haleluya. Tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah, yang menjadikan hidup kami layak
dan hidup kami berarti. Tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah, yang menjadikan hidup kami penuh dengan pengharapan. Tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah, yang membuat hidup kami berharga. Berkat-Mu ada atas setiap umat-Mu Allah. Kami dikuatkan, kami disembuhkan. Tanamkan dalam iman-Mu, hai umat Tuhan. Tubuh dan darah Kristus sudah Engkau terima. Percaya oleh bilurnya Engkau menjadi sembuh. Percaya dan jangan bimbang. Terima kuasa Tuhan. Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu, kasih setia-Mu atas kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar. Tubuh dan darah Kristus sudah bersatu bersama-sama dengan kita, dan saat yang indah juga buat setiap kita kembali datang kepada Tuhan, memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Rekening gereja sudah ada di depan kita, Bapak Ibu bisa transfer ke sana sehingga setiap kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kita kembali berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, anugerah sempurna kami sudah terima dari Tuhan. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata atas setiap kami. Saat yang indah juga bagi setiap kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Melalui apa yang kami punya. Sehingga pada akhirnya Tuhan, setiap rupiah yang Tuhan titipkan atas hidup kami boleh pakai buat pelebaran kerajaan Tuhan. Kami memberi dengan sukacita, kami memberkati pekerjaan Tuhan dengan sukacita. Secara khusus umat Tuhan, mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dengan persepuluhan yang ada. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkat-Mu ada atas mereka. Dijauhkan mereka dari segala belang pelompat pengirik pindahan. Jauhkan dari segala kerugian apapun. Di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan sempurna atas setiap mereka. Di dalam nama Yesus, pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Kami memberi dengan sukacita iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Bapa, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Biar gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center ini boleh terus dipakai Tuhan, terus diperlengkapi Tuhan. Untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menguatkan hati setiap umat Tuhan. Betul, kami belum beribadah secara onsite. Kami masih memakai ibadah ini secara online. Umat-Mu ada di rumah mereka masing-masing. Tapi hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa yang sama, anugerah yang sama turun atas setiap umat Tuhan. Sehingga mereka yang ada di rumah mereka masing-masing yang turut mengambil bagian dalam ibadah online ini, mereka pun mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab Engkau hadir di rumah mereka masing-masing. Memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan sukacita, memberikan jalan keluar. Bahkan menyediakan kesembuhan bagi setiap mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami. Sehingga terus umat Tuhan beri rasa lapar, rasa haus akan Tuhan. Sehingga di hari-hari akhir ini ya Bapak, kami tetap terus berpegang pada firman-Mu. Perlengkapi terus gereja-Mu ini ya Tuhan. Untuk tetap terus menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Untuk tetap terus bergerak dalam kasih Tuhan sesuai dengan ritme apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Setiap ibadah-ibadah tengah minggu Tuhan memberkati secara online. Sehingga banyak umat Tuhan diberkati di dalamnya. Banyak umat Tuhan diteguhkan dalamnya. Dan banyak umat Tuhan kembali kepada jalan Tuhan. Kami berdoa buat gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda. Ketiga anak kekasih, anak menantu yang ada, cucu yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu ada atas mereka. Kesehatan, kekuatan, sukacita, anugerah Tuhan sempurna atas mereka. Bahkan kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami ucapkan berkat shalom atas bangsa Indonesia. Shalom atas kota Bandung. Shalom atas provinsi Jawa Barat. Diberkati oleh Tuhan. Kami gereja-gereja Tuhan. Kami umat-umat Tuhan berdoa mengucapkan berkat atas tempat bangsa kami, negara kami, kota, provinsi kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, setiap niat rancangan orang jahat, setiap analisir roh jahat, setiap intimidasi terhadap pemerintahan, sepakat kami patahkan dalam nama Yesus. Biar Allah saja yang berdaulat, kuasa Tuhan saja yang menyatakan damai-Mu turun atas bangsa, kota, dan provinsi kami. Terima kasih Bapak.
Kami juga terus berdoa buat masa-masa pandemik ini. Allah berperkara sehingga virus ini terus boleh dihilangkan atas bangsa, kota kami, provinsi kami di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan buat mereka yang terpapar di dalam nama Yesus, beri iman yang teguh, beri kekuatan, beri sukacita mereka mengalami kuasa Tuhan. Tuhanlah yang menyembuhkan dan memulihkan mereka. Dokter, suster, perawat medis sebagai garda terdepan, TNI Polri, Tuhan berikan hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan, beri sukacita. BNPB, Tuhan berikan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan kami saat ini yang mengambil keputusan kebijaksanaan, Tuhan beri hikmat kebijaksanaan atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Kami disertai Tuhan, kami ditolong Tuhan. Kemanapun kami pergi melangkah, biar tangan Tuhan yang kuat yang menopang kami. Tangan Tuhan yang kuat yang memelihara kami sehingga kami dijauhkan, dihalaukan dari segala virus COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Berkat umat-Mu ada atas setiap mereka. Berkat kasih karunia, berkat sukacita atas mereka turun. Atas rumah tangga, atas keluarga, atas suami, istri, anak-anak. Di dalam nama Yesus. Sehingga rumah tangga, keluarga dari anak-anak Tuhan, umat Tuhan diberkati, disertai, ditolong, dibela oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu jemaat Tuhan-Mu, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah jadi berkatlah dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Terima kasih. Daripada malapetaka, Amin. sehingga kesakitan tidak menimpa, Sehingga kesakitan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. beri tepuk tangan yang meriah sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.